Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita berupaya untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, walaupun sampai saat ini kita belum tahu manfaat fadilah dari perintah tersebut, apalagi untuk pribadi kita. Juga berupaya untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, walaupun kita juga sampai saat ini tidak tahu apa madharat, apa keburukan, kejelekan, kekurangan dari larangan tersebut. Jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita telah masuk tahun baru miladiah 2025. Hal penting untuk tahun baru bukan hanya sekedar perubahan tanggal, hari, bulan, tahun. Tahun baru harus memiliki semangat baru juga. Bagaimana bisa menjaga dan memelihara dari sesuatu yang baik, dari perbuatan masa lampau, dan mengambil terbaik untuk masa depan. Karena itu, semangat baru harus selalu dilakukan, kapan saja, di mana saja. Perubahan harus kita lakukan setiap saat. Bila gagal melaksanakan perubahan karena adanya tantangan dan rintangan, terus kita coba. Itulah karakter Muslim. Semangat baru tidak boleh berhenti walaupun sudah berhasil. Suatu upaya yang sudah berhasil dikembangkan tak lantas berpangku tangan, harus mengerjakan hal lain yang lebih baik. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 kita juga sudah sangat jelas, sudah hafal terkait dengan bagaimana kita harus bisa menghadapi perubahan, karena itu tergantung pada pribadi kita masing-masing. Allah berfirman, innallaha la yughazziru ma biqaumin hatta yughazziru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Berarti di sini ada peran-peran dari kita, peran-peran dari masing-masing kita, peran-peran dari organisasi kita, peran-peran dari lembaga kita untuk menghadapi perubahan itu. Dalam surat Al-Hasyr juga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disiapkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Melalui momentum tahun baru, semangat berubah, semangat untuk menjadi terbaik.
semangat untuk mengubah keadaan, melepaskan dari keburukan yang selama ini membelenggu pribadi, membelenggu institusi, menjadi masa depan gemilang harus kita persiapkan. Dan Allah mengutus Muhammad untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Sesuai dengan tema Tanwir Muhammadiyah yang baru saja selesai bulan yang lalu di Kupang, yang mengambil tagline Islam bisa menghadirkan kemakmuran untuk semua. Sejalan dengan surat Ali Imran 110, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, di sini sudah ditegaskan bahwa kita adalah umat terbaik. Tapi perlu introspeksi, apakah benar umat Islam sudah menjadi umat terbaik? Ketika kita ure pesan dari Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Haidar Nasir MSI yang mengure terkait dengan menghadirkan kemakmuran untuk semua. Makna menghadirkan adalah perbuatan. Kata hadir berarti maujud, ada, nyata. Hadir dalam kaitan hadharah artinya menghadirkan peradaban, yaitu membangun yang berkemajuan. Kata makmur, al-barokah, yakni damai, sejahtera, berkah. Makmur dalam arti bahasa Indonesia juga bisa diperjelas, dikonkretkan, banyak hasil. Penduduk sejahtera, serba kecukupan, tidak kekurangan. Sedangkan memakmurkan, membuat, atau yang menyebabkan menjadikan makmur. Inilah peran-peran signifikan yang harus kita lakukan. Kemakmuran atau keadaan makmur adalah potensi yang dimiliki baik itu negara, institusi maupun pribadi dalam keadaan kehidupan yang mendapatkan kebahagiaan, bahkan kebahagiaan jasmani, rohani, karena semua terpenuhi. Dan itu juga selaras dengan permohonan kita setiap waktu, doa sabu jagat yang kita sampaikan dan kita mohonkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemakmuran juga berarti situasi di mana seseorang, institusi atau negeri mengalami kesejahteraan, kelimpahan, kemajuan dalam berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya. Secara umum kemakmuran menggambarkan kondisi yang serba cukup berlebih dalam hal materi maupun kebutuhan kehidupan yang lain. Kemakmuran suatu negeri merupakan kondisi yang tanahnya subur, penduduknya berkembang pesat, sejahtera, beruntung, sukses pribadi maupun masyarakat. Kemakmuran juga menghasilkan kekayaan yang berlebih, berlimpah, kebahagiaan, kesejahteraan. Yang kalau orang Jawa sering disebut gemah ripah loh jinawi. Negeri yang tanahnya subur, masyarakatnya tentram, damai, aman, adil, dan sejahtera. Saya ingat pelajaran waktu SD, Multatuli menyebut Indonesia sebagai negeri untayan Zamrud Katulistiwa. Kalau kita sering mengure terkait dengan kesejahteraan dan kemakmuran, tidak terlepas dari surat Saba ayat 15. Allah berfirman, sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Allah di kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah dari rezeki yang dianugerahkan Allah kalian dan bersyukur kepadanya,
yang sering kita sederhananya menyebut baldatun tazzibatun warabbun ghafur. Dalam tafsir sering diure gambaran tentang baldatun thayyibatun warabbun ghafur itu sebenarnya konkret, tidak abstrak, tidak melangit, tidak konsep, tapi mestinya dibumikan. Semacam apa negeri Sabak yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur? Satu, selaras antara kebaikan alam dan kebaikan perilaku rakyatnya. Subur dan makmur, tetapi penduduknya tidak lupa bersyukur. Negeri yang seimbang antara kebaikan jasmani dan rohani. Negeri yang aman dari musuh, baik dari dalam maupun luar. Negeri yang maju dalam ilmu agama maupun ilmu dunia. Yang ini ketika kita lihat pergerakan Persyarikatan Muhammadiyah telah mencoba menyeimbangkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, sehingga lembaga pendidikan yang ada di Muhammadiyah tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi ilmu-ilmu keduniaan yang disebut sebagai belajar secara holistik integratif, menyatukan antara ilmu pengetahuan untuk kemakmuran, kemuliaan, kemenangan di dunia, dan juga untuk mempersiapkan kebahagiaan ketika nanti kita berada di alam akhirat. Negeri dengan penguasa yang adil, soleh, serta penduduknya yang hormat dan patuh. Negeri yang di dalamnya terjalin hubungan harmonis antara pimpinan dan masyarakat, antara ulama dan umarok. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada titik kunci yang mestinya bisa kita lakukan, titik singgung, titik sambung ya, antara apa yang kita cita-citakan dengan masyarakat pada umumnya. Kita punya jalan, punya wadah, yaitu bagaimana bisa memfungsikan masjid sebagaimana fungsi yang sebenarnya. Jamaah rahimakumullah, maka ada tagline yang dipadukan antara Majelis Tabligh dan juga LPCR. Kalau LPCR menggunakan tagline masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Kalau Majelis Tabligh membuat tagline One Stop Solution Mosque, atau juga bahkan disebut Masjid Makmur Memakmurkan. Kenapa basisnya masjid? Mestinya kita bisa menjalankan karena bagi negeri kita masjid ada di manapun, bahkan sampai di level RT, tidak hanya di level dusun. Tetapi kadangkala masih punya persepsi bahwa masjid hanyalah sebagai tempat untuk sholat semata, tempat untuk ibadah mahdhah semata. Bahkan kalau baru saja kita sering melihat TikToknya Ustadz Jazir ASP yang viral, semua kunci masjid sudah saya buang. Artinya memang masjid harus buka 24 jam. Masjid harus bisa melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Masjid harus bisa melengkapi fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak hanya untuk layanan ibadah mahdhah, tapi juga solusi bagi problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Inilah yang sedang kita gerakkan. Bagaimana gerakan untuk memakmurkan masjid dengan memfungsikan masjid yang semaksimal mungkin, masjid difungsikan seluas-luasnya agar bisa dijadikan tempat untuk membina umat. Kadang kita juga menyalahkan kenapa remaja tidak mau ke masjid, karena remaja merasa ketika ke masjid justru dipinggirkan, dikesampingkan, tidak difasilitasi atas kebutuhan-kebutuhan itu. Belum lagi kalau juga terkait dengan yang sudah berkebutuhan khusus, masjid-masjid kita juga masih perlu dilengkapi dengan fasilitas untuk melayani orang yang berkebutuhan khusus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita memohon kepada Allah agar kita dapat menjalankan amanah sebagai manusia yang bisa membawa perubahan menuju ke terbaik. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk dapat mewujudkan kemakmuran di negeri kita, di kampung kita, di institusi kita. Dan dengan cara kita juga tidak hanya berdiam, tetapi kita harus dapat merubah pribadi-pribadi, perilaku-perilaku yang belum maksimal untuk menjadi yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas sakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah